Wali Sanga atau Wali Songo adalah orang yang dipercaya yaitu tokoh Islam yang dihormati di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, karena peran historis mereka dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Pembentukan Majelis Dakwah Wali Songo diperkirakan terjadi antara tahun 1250 sampai 1404 oleh sultan-sultan yang berkuasa dalam penyebaran agama Islam di suatu negara ke negara lain. Biasanya terdiri dari 9 anggota Majelis Dakwah. Wali Songo segera bergerak ke wilayah India, Asia Tenggara seperti Vietnam, Malaysia dan Indonesia. Berita ini tertulis dalam kitab Kanzul Ham dari Ibnu Battuta, lalu dilanjutkan oleh Sunan Gresik dan sekarang tersimpan dalam Museum Istana Turki Istanbul. Dan Wali Songo menyebarkan Islam tak lain juga mempunyai karomah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu Wali Songo yang mempunyai karomah luar biasa adalah Sunan Bonang. Mari sejenak simak video tentang karomah Sunan Bonang. Selamat menyaksikan. Sunan Bonang terkenal dan kerap membuat takjub. Salah satu karomah sang waliullah penyebar agama Islam di Pulau Jawa ini ada di tongkat kayu yang kerap dibawanya. Tongkat ini terkenal dengan kesaktian dan karomahnya untuk menyebarkan agama Islam. Konon sebagaimana dikisahkan dalam buku Sunan Bonang Wali Keramat, Karomah, Kesaktian, dan Ajaran-ajaran Hidup Sang Waliullah karya Asti Musman, ada seorang pendeta Brahmana asal India yang hendak menemui Sunan Bonang. Pendeta tersebut bermaksud hendak mengadu ilmu dan kesaktiannya. Namun naas sebelum mencapai Tuban dan menemui Sunan Bonang, kapal yang dinaikinya karam dan buku-bukunya raib terbawa arus ombak laut. Ia pun terdampar hingga akhirnya bertemu seorang pemuda yang diketahui Sunan Bonang. Tapi ia sendiri tak tahu itu adalah Sunan Bonang. Kepada pemuda itu, sang Brahmana ini menyampaikan maksud kedatangannya ke Tuban. Namun ia akhirnya menolak mengadu kesaktian lantaran buku-bukunya hilang di telan ombak. Seketika mendengar ucapan Brahmana tersebut, Sunan Bonang memukul-mukulkan tongkatnya ke tanah beberapa kali. Tak berselang lama keluarlah air yang kian membesar dari lubang bekas pukulan Sunan Bonang. Buku-buku yang hilang di telan ombak milik sang pendeta Hindu ini pun turut keluar. Karena penasaran sang pendeta ini bertanya ke pria tersebut. Pria tersebut pun menjawab bahwa dirinya adalah murid Sunan Bonang. Mengetahui jawaban sang pria itu, pendeta yang tak tahu sosok sebenarnya pria itu pun dibuat ketakutan. Kesaktian murid Sunan Bonang saja sudah luar biasa, apalagi guru. Singkat cerita, sang pendeta ini masuk Islam dan menjadi murid Sunan Bonang. Sementara, lambat laun sumber air bekas pukulan Sunan Bonang tersebut kian membesar. Air tawar terus keluar dari tanah, hingga akhirnya berubah menjadi sebuah sumur. Sunan Bonang pun memerintahkan kepada murid barunya itu untuk membuat serumbung semacam pagar. Pagar itu dibuat agar air tak meluap terus ke tanah sekaligus menjaga sumber air ini. Uniknya sumur air tawar ini hanya sekitar 10 meter jaraknya dari tepian pantai Bum di pesisir utara Tuban. Kendati berjarak cukup dekat dengan laut yang memiliki air asin, tapi konon sumur ini tak terasa asin airnya. Hingga sekarang air yang memancar dari kesaktian Sunan Bonang ini dikenal dengan nama sumur serumbung. Air sumur ini dipercaya peziarah memberi berkah, tapi sayang sumur yang dulu keberadaannya di daratan di tepi pantai, saat ini berada di tengah lautan akibat ratusan tahun terkikis air laut. Demikian kisah karomah Sunan Bonang. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.